Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baiklah, sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh tua kelas atau yang mewakili. Silakan tua kelas atau mewakili. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa menurut agama dan kebudayaan masing-masing. Doa mulai. Baiklah, sebelumnya Bapak akan mengabsen. Apakah ada yang tidak hadir ya? Aditya, Ahmad Aziz, Alda Almahera, Alek Effendi, Amelia, Andre, Aulia, Cici, Cynthia, Fitria, Inu, Lucy, Rohima, Lucy Rohima, Lidiawati, M. Fahri, M. Parel, M. Tohir, Maisa, Marisa, Marcella, Muhammad Alpis, Muhammad Aril, Muhammad Parel, Muhammad Raka, Muhammad Raka Yusuf, Muhammad Zensa, Nizar Umar, Olivia, Ria Rahmadani, Rio Rizky, Risma Aulia, Roni Kurniansa, Pantri Noprina, Taisa, Teddy. Ya, berarti hari ini satu orang ya sakit ya. Baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan materi kita minggu kemarin yang belum selesai. Materi kita tentang AI. Ada yang tahu AI itu apa panjangannya? Ya, Artificial Intelligence. Kalau dalam bahasa Indonesianya apa? Ada yang tahu? Kecerdasan buatan. Baiklah. Nah, ini sejarah singkat tentang AI. Alan Turing itu adalah yang mengenalkannya ya. Dia berasal dari Britania. Seorang matematikawan dan logikawan yang ternama. Dia memperkenalkan konsep mesin universal atau Turing machine dan mengeksplorasi kecerdasan buatan lewat laporan intelijen Wiggins-Nesi. Sedangkan yang keduanya dia ada dua orang, John McCarthy dari Amerika Serikat. Nah, ini yang kedua ini dia yang pertama kali. Kalau yang Alan Turing dia memperkenalkannya, tapi yang pertama kali menciptakannya Mr. John ini ya. Nah, ini pengertian AI. Pengertian AI itu adalah artificial intelligence atau cabang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem yang mampu berpikir dan mengambil keputusan layaknya seperti manusia yang selama ini sudah ada yang kamu gunakan kan.
untuk mencari-cari tugas. Tujuan dari AI yaitu membuat mesin yang dapat meniru kecerdasan manusia. Nah, ini orangnya. Yang ini yang namanya Alan apa tadi? Alan Turing. Nah, ini yang namanya John. Ini yang mengembangkannya, itu yang menciptakannya. Ya. Sejarah singkat AI. Tahun 1950-an, Alan Turing memperkenalkan konsep mesin cerdas atau kecerdasan buatan ya. Tahun 1956 istilah artificial intelligence diperkenalkan. Era modern AI berkembang dengan machine learning, big data dan deep learning. Jenis-jenis AI. Jenis-jenis AI itu ada ANI, artificial narrow intelligence, atau AI terbatas untuk tugas tertentu. Ada juga AI di bidang AGI, artificial general intelligence, atau setara manusia dalam berpikir. Yang ketiga yaitu jenisnya ada ASI, artificial super intelligence, atau melebihi kecerdasan manusia. Next. Bidang penerapan AI di bidang kesehatan, diagnosa penyakit atau robot rebah. Di bidang kesehatan kamu pernah kan atau pernah menemani atau melihat yang misalnya mau mendiagnosa kandungan. Pernah? USG. Nah, itu di bidang kesehatan, diagnosa penyakit. Apakah bayi dalam kandungan itu bagus ataupun buruk. Itu dia menggunakan AI, bidang kesehatan. Ada juga ronsen. Pernah kamu ronsen? Nah, ronsen itu untuk mengetahui apakah penyakit ada atau tidak. Apakah patah tulang atau tidak, dilihat dari ronsen. Robot juga sekarang sudah bisa membedah manusia. Di bidang transportasi, mobil tanpa supir. Sekarang sudah ada mobil yang berjalan tanpa menggunakan supirnya. Hanya digerakkan lewat program. Ada juga di bidang transportasi, membeli minyak kita tidak lagi memberikan uang langsung. Sekarang sudah pakai My Pertamina bayarnya. Ada juga kita tidak lagi menyuruh pegawainya mengisi minyak, kita ngisikan sendiri. Nah, di bidang pendidikan, tutor pintar. Tutor pintar itu adalah untuk belajar tanpa ada orangnya. Kita hanya mendengarkan. Itu sudah ada programnya. Sedangkan chatbot, ada yang tahu chatbot? Coba, apa chatbot? Ya, program yang sudah dirancang dalam tertentu untuk menirukan percakapan manusia. Ya. Dalam bidang bisnis yaitu ada analis data atau otomatisasi customer service. Jadi misalnya kamu sering belanja itu, ya di Shopee atau Tokopedia. Teknologi dalam AI. Machine learning atau sistem belajar dari data. Ada lagi deep learning, jaringan saraf tiruan. Ada lagi natural language process, bahasa alami seperti chatbot. Ya, biar kita semangat, kita ice breaking dulu ya. Kita ice breaking, jadi Bapak contohkan dulu. Dari sini kelipatan 4, yang angka 4 bertepuk tangan. Jadi kalau 1, 2, 3, 4, yang 4 tepuk tangan. Jadi 4, 5, 6, 7, yang 8 tepuk tangan. Siapa yang salah kita suruh joget di sini. Setuju? Baik, kita ice breaking. Bapak hitung dari mundur ya. 3, 2, 1, hitung. Salah. 4-nya tidak usah dijawab. Berdiri sini. Coba kita joget sebentar. Yang keempat
atau ke-8 nanti tidak usah dijawab, langsung tepuk. Coba joget 1 menit. Ya, sudah. Selesai. Kita lanjut lagi ya. Di situ tadi 4, mulai. Terus. Kelipatan 4-nya itu ngingetin. Ya, terus. Ya. Salah. Dari sini. Coba ke depan sini. Joget 1 detik. Goyang 1 detik sini. Sudah, lanjut saja. Terus. Cici. Ingat ya, konsentrasi. 15, terus. Ilham tepuk. Ilham depan sini. Yang ingati kelipatan 4. Dan Ilham 18 mestinya bertepuk. Ya. Ilham coba joget 1 detik di depan. Depan sini. Ya, ini kita ice breaking biar otak kita segar. Coba Ilham joget 1 menit, 1 detik. Yang mana kamu bisa? Ya, sudah. Ya, makasih. Tadi habis di Ilham ya. Ilham 18. Berapa tadi? 18. Berarti itu 19. 20, 21, 22. Terus. Salah. Kan yang keempat tepuk tangan. Nah, coba ke depan sini kita joget. Berapa? 25. Oh, benar ya? Ya, lanjut. Siapa lagi? Terus, yang belakang. Bingung. Sudah, kita ulang 1 lagi ya. Ingati, konsentrasi. Yang kelipatan 4 tidak usah dijawab, langsung tepuk tangan. Ya, mulai Adit. Salah lagi. Sini, kita ulang lagi. Ingati. Jadi kalau 1, 2, 3, 4 tidak usah dijawab, langsung tepuk tangan. Jadi nanti 5, 6, 7, 8 tepuk tangan. Kalau kamu bingung hitung pakai jari. Kita putar dari sana. 1, mulai. Ya. Sudah, kita ulang lagi ya. Kita putar dari belakang. Ya, Marisa. Terus. Risma. Sudah, kita ini terakhir ya. Ya. Terakhir dari depan, mulai. 7. Terus. Cici. Nah. Sini. Ya, coba joget 1 detik. Ya. Berarti kamu ada yang kurang konsentrasi ya. Ya, cukup ice breakingnya. Kita lanjut lagi ya. Kelebihan dan kekurangan AI. Kelebihannya ada efisiensi tinggi. Ada otomatisasi pekerjaan dan analisa data yang cepat. Nah, AI juga ada kekurangannya, itu biayanya tinggi. Potensi kehilangan pekerjaan sebab
yang biasa digunakan manusia. Oleh ada AI, dia berangsur mengurangi kerjaan manusia. Masalah etika dan privasi. Nah, AI ini dia bisa menggantikan mapel-mapel yang bisa dicari. Hanya satu yang tidak bisa digantikan oleh AI, yaitu di bidang psikologi. Bidang psikologi AI belum bisa, karena membaca pikiran manusia AI belum bisa. Nah, lanjut. Nah, ini kesimpulan. Sebelum menutup kesimpulan, coba kita 3 orang ke depan kita presentasi atau diskusi. Silakan ke depan, nanti ada yang bertanya ya. Silakan 3 orang. Ya, nanti siapa yang bisa jawabnya? Ya, kita materi tentang AI ya. Langsung saja, misalnya kata kamu ada yang bertanya apakah bisa yang mau ditanyakan tentang AI, siapa yang mau bertanya? Ya, yang bisa nanti silakan dijawab. Baik, setelah presentasi tadi, apakah ada yang ingin bertanya tentang AI? Nah, ini dari kelompok 1 yang sudah maju, apakah kelompok lain ada yang ingin bertanya? Ya, ya silakan Tantri. Baiklah, saya ingin bertanya, apa manfaat utama AI dalam bidang penjualan? Nanti, bentar. Baiklah, saya ingin bertanya, apa manfaat utama AI dalam bidang penjualan? Nah, manfaat utama dalam bidang penjualan. Kamu jawab saja, apa manfaatnya? Jawabannya adalah dikarenakan AI memiliki potensi yang besar dalam bidang penjualan yang dapat membantu pemasaran produk tersebut. Ya, betul sekali. Coba ada lagi yang ingin bertanya? Nanti siapa sudah bertanya dijawab, tepuk tangan ya, kasih A+. Ya, ada lagi 3 orang, sebab yang ke depan 3, jadi yang bertanyanya 3. Marcella ya. Ya, Marcella Angelina berdiri coba. Sebutkan salah satu contoh penggunaan AI dalam proses penjualan. Sebutkan salah satu contoh penggunaan AI dalam proses penjualan. Salah satu contoh AI dalam bidang penjualan, apa contohnya? Menggunakan chatbot untuk Menggunakan- pelanggan. Menggunakan chatbot. Chatbot untuk pelanggan. Oh, untuk pelanggan. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi yang ingin bertanya? Tiga orang, satu lagi pertanyaannya. Ya, coba berdiri. Apa yang dimaksud dengan chatbot? Baik, sebelumnya saya izin menjawab dari pertanyaan dari teman saya. Jadi chatbot adalah suatu program komputer yang dirancang untuk menirukan Seperti manusia. percakapan dari manusia. Ya, Sekian, terima betul kasih. sekali. Ya. Ya, presentasi kelompok 1 selesai, coba ditutup. Baik, presentasi kami selesai, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari materi tadi apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baiklah, anak-anak. Tadi presentasi baru kelompok 1. Kita lanjutkan dulu diskusi. Nanti setelah diskusi lanjutkan kelompok 2, ada 4 kelompok ya. Ya, silakan kamu diskusi dulu.
saling berhadapan. Diskusi tentang AI. Ya, putar yang ke depan ngadep belakang saling berhadapan. Ya, diskusi dimulai. Pembahasannya tentang AI ya. Ya. Nanti. Apa? Ya. AI kan luas, jadi kamu cari apa yang mau didiskusikan. Saling berhadapan. Sini. Nah, diskusikan masalahnya. Ya, nanti kelompok tadi baru kelompok 1. Ya. Baru berapa menit? Ya, cari di browsing boleh materinya. Apa? Apa tantangan utama dalam pengembangan AI saat ini? Mas Era, siapa yang jawabnya? Bapak? Kalau kelompok kamu nak duluan ke depan, mereka yang jawab. 3 orang nanti.
Ada yang sudah? Kelompoknya ada yang sudah siap ke depan? Ada yang sudah siap ke depan? Ya baik, coba ada yang diskusi, coba ke depan, presentasikan hasil diskusinya. 3 orang ke depan atau 4, boleh? Mbak yang sudah siap ke depan? Kelompok Lydia? Belum? Ayo kelompok siapa? Kelompok Umar? Belum? Kelompok Tantri, ayo ke depan. 4 orang. Kelompok Ilham? Materi tentang AI. Lanjut, tadi kelompok 1 sudah. Kelompok 2 yang belum. Kita ada 4 kelompok, kalau waktunya cukup nanti 4 kelompok ke depan. Ya, materi tentang AI. Ayo Tantri, Raka, kelompoknya. Ya bebas. Maju. Ayo kelompok Tantri. Tantri dan Raka coba ke depan. 3 orang atau 4. Cepat, nanti waktunya habis. Baiklah, ini ada kelompok 2 ya, yang sudah berdiskusi dan dia akan presentasi. Silakan bertanya dengan kelompok 2. Siapa-siapa? Tantri, Raka, Ilham ya? Ya, maju ke depan. Coba yang di belakang kamu perhatikan, yang di depan. Nanti silakan bertanya ya. Siap, izinkan kami dari kelompok 2 untuk memulai diskusi mengenai AI. Nah. Di sini kami membuka sesi tanya jawab mengenai AI. Silakan. Ya, ada kelompok yang lain. Nah, itu Adit dari kelompok 1. Nanti Adit bentar. Kamu jelaskan dulu AI sedikit. AI itu apa? Baiklah, sebelum memulai pertanyaan, kami akan menjelaskan pengertian tentang AI. AI Coba atau dengar. kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem komputer untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. AI memungkinkan mesin untuk belajar dari data, mengenali pola, membuat keputusan, dan beradaptasi dengan situasi baru tanpa campur tangan manusia secara terus-menerus.
Bagaimana AI bekerja? AI sangat bergantung pada data yang digunakan untuk melatih model-modelnya. AI mengidentifikasi dan menganalisis pola dalam data untuk membuat prediksi dan keputusan. Sistem AI dapat belajar dan meningkatkan kinerja Ya. mereka seiring Ada waktu gambar dan tadi. mereka terpapar lebih banyak informasi dan pengalaman. Jenis AI yang umum. 1. Machine Learning atau ML. Algoritma yang memungkinkan sistem komputer belajar dari data tanpa program secara eksplisit. 2. AI generatif. Teknologi AI yang dapat membuat konten orisinal seperti teks, gambar, video, dan kode berdasar data yang dilatihnya. Ya, Manfaat dan setelah ini kelompok aplikasi 3 AI. ya, 1. siap-siap. Otomatisasi tugas-tugas repetitif dan kompleks seperti layanan pelangganan melalui chatbot. 2. Analisis data. Menganalisis data dalam jumlah besar untuk mendapatkan wawasan dan mendukung keputusan bisnis. 3. Pendidikan. Membantu dalam pengoreksian otomatis sistem tutor cerdas dan analisis data siswa. 4. Kreatif. Membantu dalam pembuatan konten orisinal seperti teks, gambar, dan musik. Tantangan dan pertimbangan etis, privasi data, kekhawatiran tentang penggunaan dan perlindungan data pribadi yang dikumpulkan untuk pelatihan AI. Bias AI, resiko bias dalam data yang digunakan untuk melatih AI dapat menghasilkan keputusan yang tidak akurat atau diskriminatif. Etika, memastikan penggunaan AI yang etis dan bertanggung jawab terutama dalam pengambilan keputusan penting yang memengaruhi manusia. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan yang ingin bertanya dari kelompok lain. Ini Adit, Adit silakan bertanya dari bertanya. kelompok 1 dia. Baik, sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Aditya Aswatama Putra dari kelompok 1. Jadi pertanyaan saya adalah apa sih tujuan diciptakannya AI? Nanti kumpulkan dulu pertanyaannya lagi. Apa tujuan dari diciptakannya AI katanya? Ya, ada lagi? Ya, Lydia, silakan. Ya, kelompok 1. Ini kelompok 1, kamu dari kelompok 3. Ya. Baik, di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 2, apa saja tantangan yang dihadapi dalam pengembangan teknologi AI? Tantangan yang dihadapi AI. Ya, satu lagi pertanyaan. Baik, pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi orang yang mempersalahkan penggunaan AI? Ya, coba kamu diskusikan dulu. Cukup 3 pertanyaan. Siap, saya di sini ingin menjawab pertanyaan dari Adit. Tujuan utama diciptakannya AI yaitu untuk meniru kecerdasan manusia agar mesin dapat berpikir, belajar, dan bertindak layaknya manusia. Siap, terima kasih. Ya, pertanyaan 1 sudah dijawab. Beri aplaus dulu. Ya. Coba pertanyaan kedua. Diskusikan dulu baru dijawab.
Ya, ini akan dijawab oleh kelompok 2. Baik, Ilham. saya akan menjawab pertanyaan dari Lydia. Soalnya tantangan utama dalam menghadapi apa saja tantangan dalam menghadapi AI. Tantangannya potensi hilangnya pekerjaan akibat otomasi, bias algoritma yang dapat memperkuat ketidaksetaraan sosial, isu privasi dan keamanan data, serta kurangnya transparansi dan akuntabelitas sistem AI. Apakah jelas? Ya, pertanyaan 2 sudah dijawab oleh Ilham. Satu lagi pertanyaan Zenza. Coba ulangi pertanyaannya. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi orang yang mempersalahkan penggunaan AI? Cara mengatasi orang yang mempermasalahkan penggunaan AI. Mempermasalahkan AI. Apakah ada orang yang mempermasalahkan tentang AI? Ya, maksudnya kalau ada orang yang mempersalahkan penggunaan AI. Ya, maksud soalnya AI itu kalau disalahgunakan, ya. Baik, saya akan Ya, menjawab pertanyaan dari Densya. Caranya meningkatkan literasi digital dan keterampilan manusia melalui pendidikan dan pelatihan ulang. Mengembangkan AI secara etis dan bertanggung jawab dengan fokus pada keadilan serta mengurangi bias, serta menggunakan AI secara bijak dengan memahami batasannya. Menjaga keamanan dan privasi data, serta menerapkan regulasi yang tepat. Jelas, Densya? Jelas. Ya, untuk materi di rumah ya, sebelum kita simpulkan, kamu nanti buka halaman 126 ya. Di bab 3 bagian B. Ada 3 soal uraian, kamu selesaikan. Nanti kamu langsung kirim lewat email Bapak ya, yang biasa kita lakukan. Ya, ini dapat kita simpulkan AI atau artificial intelligence sangat bermanfaat jika digunakan dengan bijak. Jadi AI itu kalau digunakan dengan baik, dia bagus. Ada juga AI digunakan tidak baik. Nah, berarti yang baik kamu tiru, yang jelek tidak usah ditiru. Mesin cerdas dapat membantu manusia. Namun peran manusia tetap penting dalam mengendalikan dan mengawasi teknologi. Nah, AI ini dia bisa membantu manusia. Misalnya, kamu ada keperluan untuk mencari data atau bidang memperbaiki sesuatu. Kamu langsung minta tolong sama AI. Apa yang kamu butuhkan. Misalnya dicontohkan untuk yang perempuan, bagaimana cara memasak nasi goreng yang enak. Kamu minta tolong sama AI. Itulah kegunaannya, fungsinya.
Ya mungkin ini saja yang Bapak sampaikan. Coba pimpin doa untuk pulang. Coba ketua kelas. Sebelum pulang ke rumah masing-masing, alangkah baiknya kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana Lafi husrin. lallazina amanu wa amilus solihati watawasau bis sadaqallahul azim. Amin. Anak-anak jangan lupa tugasnya ya. Minggu depan dikumpul. Sebelum Bapak masuk kamu sudah letakkan di meja. Siapa? Ya sampai sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.